Alex Pereira. They are fighting now. Who is winning can fight for the top belt as well. Usually people see me like crazy guy just going and doing. Khamzat Chimaev udah nggak sabar lagi buat ngegas habis-habisan di UFC 319. Lawannya Dricus du Plessis, pemegang sabuk kelas menengah yang siap ditumbangkan. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar perebutan gelar biasa teman-teman. Di balik pertarungan ini tersembunyi ambisi gila Chimaev, bukan cuma jadi juara satu divisi, tapi 3 sekaligus. Banyak yang bilang dia bakal pensiun setelah laga ini, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Chimaev malah ngaku pengen balik bertarung lagi secepatnya, bahkan bulan Oktober di Abu Dhabi udah dia incar. Gak cuma itu, dia juga udah ngincar sabuk kelas welter, bahkan sabuk kelas berat ringan. Gokil gak tuh? Namun sabar dulu teman-teman, kita buka dengan si bocah buangan oktagon, Muhammad Mokaev, yang siap kembali ke UFC. From the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness. Di usia yang masih 25 tahun, Muhammad Mokaev udah pernah ngerasain manis dan pahitnya panggung UFC. Namanya dulu sempat digaungkan sebagai anak emas baru di divisi kelas terbang. Tak terkalahkan, gesit, dan punya mental petarung sejati. Tapi seperti cerita petarung muda lainnya yang sempat mencicipi gemerlap, Mokaev juga akhirnya harus menerima kenyataan pahit. Dipecat dari organisasi yang dulu mengangkat namanya. Masalahnya bukan di dalam oktagon teman-teman. Di luar arena, di balik layar, ada perselisihan yang bikin hubungan dia sama UFC jadi keruh. Banyak rumor beredar dari soal ego, kontrak, sampai komunikasi yang retak sama petinggi-petinggi UFC. Dan boom, Mokaev resmi dikeluarkan. Buat sebagian fans, ini keputusan yang terlalu cepat. Buat yang lain, ini pelajaran keras buat petarung muda yang terlalu cepat naik daun. Tapi lu tahu sendiri kan, petarung sejati nggak pernah berhenti bertarung. Setelah keluar dari UFC, Mokaev nggak tenggelam. Dia malah langsung turun ke arena lain dan sukses ngoleksi 2 kemenangan beruntun. Bukan cuma sekadar menang, tapi dia buktikan kalau kualitasnya masih di atas rata-rata. Seolah-olah dia mau teriak ke dunia, "Gue belum habis bro." Dan sekarang angin harapan itu mulai berembus lagi. Dalam sebuah wawancara terbaru, Mokaev buka suara dengan sikap yang lebih dewasa dan kalem. Dia bilang kalau nggak ada permusuhan sama UFC. Malah dia percaya kalau dia terus konsisten menang dan nunjukin progres, UFC pada akhirnya bakal manggil dia balik. Bukan dengan nada dendam, tapi dengan keyakinan penuh kalau dia emang pantas dapat tempatnya lagi. Dia tahu dunia MMA itu keras, gak semua hal bisa dimenangkan dengan otot dan teknik. Kadang, lo harus belajar kalah, belajar jatuh, dan yang paling penting, belajar bangkit dengan cara yang lebih baik. Dan itulah yang sekarang lagi dijalanin sama Mokaev. I've been told by that it wasn't something that the trouble I did outside the hotel. It didn't help, but it wasn't the main reason. It was all about the performance, and I don't think it's fair because we are mixed martial arts, and I was 23 years old when I was 7-1 UFC, and they have to understand that I cannot be the best Mokaev, like flying knees and stuff every fight. Sometimes fight can be ugly. It depends on the opponent as well. Divisi kelas terbang emang lagi panas-panasnya, ada banyak nama besar dan salah satu yang paling bersinar sekarang adalah Alexandre Pantoja, sang juara bertahan yang punya gaya bertarung liar dan teknikal. Buat Mokaev, sosok seperti Pantoja bukan cuma tantangan tapi juga impian. Dia tahu kalau suatu hari nanti kembali ke UFC, pertarungan lawan Pantoja bakal jadi magnet besar buat penonton. 2 gaya bertarung beda generasi yang bisa saling hantam di puncak divisi. Mokaev juga sadar kalau mau balik ke UFC, dia nggak bisa cuma modal nama dan rekor doang. Dia butuh momentum, dia butuh rangkaian kemenangan, dia butuh jadi seseorang yang nggak bisa diabaikan. Dan sekarang, dia lagi menyusun jalan itu pelan-pelan. Buat para penggemar yang masih ngarep dia comeback ke UFC, sekarang bukan waktu buat sedih. Justru ini momen buat percaya.
Karena Muhammad Mokaev bukan petarung biasa. Dia pernah jatuh, iya. Tapi dia jatuh bukan buat nyerah. Dia jatuh buat lompat lebih tinggi. Jadi siap-siap aja teman-teman. Karena kalau waktunya tiba dan UFC benar-benar manggil namanya lagi, dunia bakal lihat versi Muhammad Mokaev yang lebih buas, lebih haus, dan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Khamzat Chimaev emang beda, petarung asal Chechnya yang tak terkalahkan itu bakal naik oktagon lagi hari Minggu yang akan datang di UFC 319 buat ngincer sabuk kelas menengah yang sekarang dikuasai Dricus du Plessis. Tapi menjelang laga panas itu, muncul isu liar yang bikin fans deg-degan. Katanya, Chimaev bakal pensiun setelah duel ini, isu yang langsung bikin heboh jagat MMA. Tapi, semua keraguan itu langsung dilibas habis sama Chimaev sendiri. Lewat wawancara dengan ESPN, dia bilang gak ada niat buat pensiun. Malah, dia makin lapar. Bukan cuma soal sabuk, tapi juga soal duit dan warisan. Buat Chimaev, hidup di UFC bukan soal satu kemenangan lalu pensiun dengan tenang, tapi soal membangun dominasi. Dia pengen aktif bertarung, nambah pundi-pundi, dan ngumpulin sabuk sebanyak mungkin. Target terdekatnya, kalau semuanya berjalan sesuai rencana dan tubuhnya masih prima, dia siap balik bertarung lagi bulan Oktober di Abu Dhabi. Gameplannya udah disusun rapi. Chimaev ngaku udah nyiapin cara buat ngerontokin du Plessis. Dia pengen nunjukin bahwa hype tentang dirinya itu bukan omong kosong. Di atas oktagon nanti dia mau bikin pernyataan bahwa Khamzat Chimaev bukan cuma penantang, tapi raja sejati yang siap duduk di singgasana kelas menengah. Usually people see me like, crazy guy just going and doing all in. He gonna guess out for first round. If I know I can finish you first round, I go for that. If I feels like he's gonna finish you second round, I just go in and feel the guy and then I go all in. If I feel that this guy is not my level, and when I took him down, we scrambled a little bit. After 1 minute, I recognized like this guy is not that good. Like people talking about he couldn't stop to take down from Olympic wrestling guys. This that. I don't know where he's heard that things. So I need money, bro. This is not enough just to go for the one title. So I hopefully if not get some injury or some stuff, they're gonna fight for. Defend the belt or fight for other belt in Abu Dhabi as well. Tapi yang bikin semua ini makin menarik adalah rencana jangka panjangnya. Kalau berhasil ngerebut sabuk kelas menengah, Chimaev nggak mau berhenti di situ. Dia malah pengen melebarkan kekuasaan. Targetnya bukan cuma mempertahankan gelar, tapi juga turun kelas buat ngincer sabuk kelas welter atau bahkan naik ke kelas berat ringan. Gokil, udah pasti. Di masa lalu, Chimaev udah pernah bertarung di kelas welter dan dia yakin masih bisa turunin berat badannya ke angka itu. Makanya, kalau petualangan di kelas menengah sukses, dia siap ngejar sabuk welter. Tapi bukan asal lawan, dia ngincer Jack Della Maddalena, petarung asal Australia yang lagi di ujung tanduk karena harus mempertahankan gelar dari gempuran Islam Makhachev. Buat Chimaev, lawan ideal itu bukan cuma yang pegang sabuk, tapi yang bisa ngasih hype dan duit besar. Lantas bagaimana jika Makhachev berhasil mengalahkan JDM? Apakah Khamzat juga akan menantang sabuk welter Islam Makhachev? Lucunya, dia kayak nggak peduli siapa lawan di kelas berat ringan, entah itu Magomed Ankalaev atau Alex Pereira yang bakal jadi juara di divisi tersebut, dia tetap siap naik dan adu otot. Buatnya, nama-nama itu bukan ancaman, tapi tantangan yang menarik. Chimaev percaya tubuhnya fleksibel dan dengan program latihan yang tepat, dia bisa menyesuaikan ke semua kelas. Dan sekarang, Chimaev udah kerja bareng pelatih baru buat ngebangun ulang pondasi fisiknya. Dia ngaku dikasih janji kalau dengan disiplin dan waktu beberapa bulan, dia bisa balik ke kelas 170 pon dengan kondisi yang fit. Saat ditanya siapa pemegang gelar di sana, dia malah sempat lupa nama Della Maddalena. Tapi bukan karena meremehkan, lebih karena fokusnya sekarang cuma satu, hajar du Plessis, ambil sabuk, dan lanjut lagi. I work with the new coach,
cold cow. I talk about him, go down again, back to my first fights, you know, like 170 or 75, what was that? 170. He said it gives me a couple of months, we're gonna make it. So I don't know who is the champ there, this guy, Australian guy. Yeah, would be a good fight for me and go down fight with him as well. Yeah. Could take the belt there. And if I go up and there is Ankalaev and his name Alex Pereira, they are fighting now. Who is winning can fight for that belt as well. Dari caranya bicara, kelihatan jelas bahwa Chimaev lagi ngincer legacy. Dia nggak mau cuma dikenang sebagai mantan juara, dia pengen jadi legenda. 3 divisi, 3 sabuk, dan jejak tak terkalahkan. Itulah visi besar yang sekarang lagi dia kejar mati-matian. Sampai detik ini, Chimaev punya rekor profesional 14-0, sebuah catatan yang bikin banyak lawan mikir 2 kali sebelum nerima tantangan. Terakhir, dia ngebantai Robert Whittaker dengan submission, kemenangan yang semakin memantapkan posisinya di puncak. Sebelumnya, dia juga udah ngelewatin Kamaru Usman, Kevin Holland, dan Gilbert Burns, 3 nama besar yang nggak bisa diremehkan. Jadi, kalau ada yang masih ragu sama ambisi Khamzat Chimaev, mungkin harus nonton ulang semua laga brutalnya. Karena satu hal yang pasti, cowok ini nggak main-main. UFC 319 bukan puncak, tapi baru permulaan. Dan kalau semua rencananya lancar, jangan kaget kalau tahun ini nama Chimaev bakal makin mendominasi semua headline di dunia MMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.